Tuhan, terima kasih atas kesempatan di mana kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Melalui pujian dan penyembahan kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau tidak tinggal diam, apapun masalah di dalam kehidupan yang kami alami. Dan saat ini Tuhan, kami hendak mendengarkan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan boleh membuka hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti kehendak dan isi hati Tuhan melalui firman yang akan dibagikan. Tolong juga hamba-Mu yang lemah dan berdosa ini, supaya boleh dilayakkan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami ya Tuhan. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Tolong berikan senyum dulu ke kanan kirinya dan berikan juga kepada saya tegang, saudara. Saudara, mari kita membuka kitab kita di dalam kitab Habakuk. Habakuk pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Habakuk pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Khotbah hari ini diberikan judul Ketika Allah Terasa Diam. Saya akan membacakannya secara perlahan-lahan bagi kita semua. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Demikian jauh pembacaan kita akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, belakangan ini di media sosial ada satu cerita yang viral, saudara, dari Nusa Tenggara Timur, di mana ada seorang dokter bernama Elisa Priscilia Utami Pakainoni atau yang dikenal sebagai Dokter Ica. Saudara, dokter berumur sekitar 27 tahun ini mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika pada saat dia bertugas di IGD, ada seorang anak kecil yang kemudian dibawa ke ruang perawatan karena digigit oleh ular hijau. Saudara, ular hijau ada yang berbisa, ada yang tidak. Kemungkinan ini digigit yang berbisa, saudara. Nah, ketika anak itu mendapatkan perawatan medis dari tim perawat dan dokter yang ada di sana, kemudian muncullah dua sosok laki-laki bernama Terensius Lazakar dan kemudian Nobertus Tubani yang kemudian muncul secara tiba-tiba dan disinyalir pada saat itu dalam kondisi mabuk menurut kesaksian para saksi yang ada di situ. Apa yang dilakukan oleh kedua orang ini? Mereka berdua merasa tidak puas dengan kinerja yang ditunjukkan oleh rumah sakit, saudara. Karena mereka berdua merasa bahwa mereka adalah anggota dari DPRD setempat, maka dengan mudahnya mereka melontarkan kata-kata intimidatif dengan nada yang meninggi kepada Dokter Ica, saudara. Lalu kemudian mereka selesai dengan itu, tetapi Dokter Ica tidak selesai dengan itu. Menurut kesaksian keluarga dan koleganya, setelah menerima perlakuan seperti itu, Dokter Ica mengalami kondisi depresi yang parah dan akhirnya meninggal dunia. Saudara, sebuah kasus yang menciderai kemanusiaan ya sebetulnya, bagaimana seorang dokter yang mengabdi tapi karena ada orang-orang yang merasa saya punya jabatan, saya punya kuasa, dengan mudahnya melakukan perlakuan yang semena-mena dan mengakibatkan hilangnya nyawa dari dokter muda ini. Tapi saudara, kalau kita melihat di tempat sekitar kita tinggal, maka kita akan banyak sekali menemukan cerita yang semacam ini terjadi di mana-mana, bahkan dengan kadar yang lebih buruk. Konflik horizontal antar masyarakat terus terjadi. Karena memang kita sudah jatuh di dalam dunia yang penuh dosa. Kita melihat ada ketidakadilan di mana-mana. Kita melihat ada orang yang kuat menindas orang yang lebih lemah. Kita melihat ada kesusahan di mana-mana dan seterusnya. Nah, melihat hal-hal seperti ini, kita yang mempunyai empati terhadap orang lain kadang-kadang bertanya, kenapa hal-hal tersebut bisa terjadi? Atau kita bertanya lebih jauh, kenapa hal yang tersebut diizinkan terjadi oleh Tuhan? Nah, mungkin saja yang bertanya adalah salah satu dari antara kita
yang ada di tempat ini, saudara. Tapi nggak apa-apa ketika kita menanyakan hal tersebut, bukan sesuatu yang tabu, karena kita juga melihat nabi bernama Habakuk mempertanyakan hal yang sama. Kira-kira Nabi Habakuk mempertanyakan, Tuhan, di mana Tuhan ketika kejahatan demi kejahatan terjadi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaan di mana Allah saat kejahatan terjadi sejatinya bukan pertanyaan yang baru. Pertanyaan ini telah ditanyakan cukup lama di dalam sejarah peradaban umat manusia. Bahkan di dalam Alkitab sendiri pun oleh seorang nabinya pertanyaan seperti ini pun dilontarkan. Apa yang sebenarnya terjadi di tengah-tengah bangsa Israel khususnya Yehuda pada waktu itu? Yang terjadi adalah kebobrokan daripada umat. Habakuk ditulis sekitar tahun 605 sampai tahun 597 sebelum Masehi, tepat sebelum periode pembuangan di Babel, saudara. Nah, kitab Habakuk ini menarik karena tidak seperti nabi-nabi yang lain. Kalau kita melihat nabi-nabi yang lain, dia menyuarakan suara Tuhan langsung menegur bangsa Israel. Tetapi Nabi Habakuk ini di dalam bentuk dialog dengan Allah. Di dalam sebuah pergumulan yang berat dengan Tuhan, Nabi Habakuk datang dan bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Saudara, seruan yang nampaknya cukup putus asa ini disebabkan karena kebobrokan kondisi bangsa Yehuda pada waktu itu. Kala itu Yehuda dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Yoyakim, yang sayangnya tidak takut akan Allah. Catatan dalam 1 Raja-Raja pasal 23 ayat 37 mengatakan ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang dilakukan nenek moyangnya. Pertanyaannya, apa yang pada saat itu terjadi di Yehuda? Saudara, Yehuda mengalami tekanan dari kedua sisi, yaitu dari sisi luar negeri dan dari sisi dalam negeri. Dari luar negeri kita tahu pada waktu itu kerajaan-kerajaan besar bermunculan dan Yehuda adalah salah satu dari kerajaan kecil saja. Dan negara adidaya yang pada waktu itu muncul namanya adalah Babel, saudara. Babel ini dengan kemenangan menyerbu Mesir yang pada waktu itu juga adalah negara besar. Mesir ditaklukkan. Nah, masalahnya selama ini Yehuda itu sangat bergantung dengan Mesir sebagai tempat perlindungan. Bahkan Yoyakim sendiri namanya itu diberikan oleh Raja Mesir. Ya, nanti saudara bisa baca di kitab 2 Raja-Raja. Dengan demikian kita tahu bahwa sebentar lagi Israel juga akan diinvasi oleh Babel dan pada akhirnya dikalahkan. Itu tekanan dari luar negeri. Tekanan dari dalam negeri apa? Yoyakim memimpin dengan sangat buruk pada waktu itu. Dan bukan hanya buruk saja, Yoyakim begitu jahat. Dikatakan dia memaksa para rakyatnya membayar sejumlah emas dan perak yang digunakan untuk diberikan sebagai upeti kepada Mesir, saudara. Jadi dia tarik pajak, dia kumpulin pajak, dia taruh ke Mesir, saudara. Nah, hal ini tentunya menyulitkan rakyat dan menimbulkan dampak yang cukup serius. Itulah sebabnya pada saat itu orang-orang jadi berantem satu dengan yang lain. Dikatakan di sini aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Habakuk berkata di ayat 3. Karena memang orang-orang yang kaya pada akhirnya menindas orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah bukan ditolong namun justru diberangus oleh saudara mereka sendiri. Ini yang terjadi di situ. Dan isu nabi-nabi kecil, kalau sudah membaca Amos, membaca Habakuk, isu yang paling kelihatan salah satunya adalah masalah keadilan sosial. Jadi bayangin umat Tuhan pada waktu itu bertengkar satu dengan yang lain, saling melakukan penindasan satu dengan yang lain, saudara di situ. Bahkan orang-orang kaya memberikan hutang misalnya kepada orang-orang yang miskin, tetapi dengan bunga yang begitu besar dan mencekik sesamanya. Padahal mungkin sesamanya berhutang untuk membayar pajak, siapa yang tahu. Lalu bagaimana kalau mereka tidak membayar hutang-hutang itu? Ya ini yang terjadi. Aniaya dan kekerasan ada di depan mataku.
perbantahan dan pertikaian terjadi. Itu yang terjadi di kondisi bangsa itu. Belum lagi hukum yang tidak adil. Mereka yang merasa berkuasa, mereka yang merasa kaya, gampang saja memutarbalikkan hukum demi kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya, kata Habakuk, dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Jadi kita bayangkan keadaan waktu itu di sana benar-benar parah. Dipimpin oleh raja yang mementingkan dirinya sendiri, satu dengan yang lain bertempur, rakyatnya, lalu kemudian keadilan dibolak-balikan. Berbicara soal amoralitas, jelas terjadi. Orang-orang yang memimpin bangsa itu hidup di dalam keadaan yang begitu amoral. Berbicara tentang penyembahan berhala, jelas itu terjadi. Itulah sebabnya di dalam catatan 2 Tawarik pasal 26 ayat yang ke-8 mengatakan bahwa Yoyakim melakukan banyak kekejian dan kesalahan di hadapan Tuhan. Masalahnya saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika pemimpin bersikap seperti ini, apakah yang mendapat hukuman hanya orang-orang yang jahat saja? Tidak, kita melihat di sini bahwa pada akhirnya bangsa Israel semuanya jatuh di dalam pembuangan. Dan kejadian seperti ini terus-menerus terjadi bahkan sampai zaman Tuhan Yesus. Kalau kita melihat di masa perjanjian baru, apa yang kita lihat? Bangsa Israel pada waktu itu tertekan karena penjajahan Romawi. Romawi menjajah bangsa itu dengan sedemikian rupa. Mereka hidup di dalam kesesakan. Ditambah lagi orang-orang yang pada waktu itu menjadi pemimpin agama, menjadi pemimpin umat, hanya memanfaatkan umat itu untuk kepentingan mereka sendiri. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang kepada Israel, Dia berkata seperti ini, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh karena belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi kejadian seperti ini yang terjadi di kitab Habakuk berlanjut di dalam perjanjian baru. Dan kalau kita boleh jujur melihat keadaan kita hari ini, bukankah kurang lebih kita melihat hal yang sama di sekitar kita? Bagaimana kita melihat dari hari ke hari masalah sosial terus bermunculan. Mirip sekali dengan kitab Habakuk. Kita melihat begitu banyak orang terjebak di dalam kesusahan, kemiskinan, bahkan hancur dan memilih berhutang, saudara, dan gagal membayarnya. Bagaimana kita melihat konflik horizontal antar masyarakat terjadi karena perbedaan keyakinan, perbedaan status sosial, dan seterusnya. Kita melihat para pemimpin kita mengambil keputusan yang salah, mengenyangkan bagi perut mereka sendiri, korupsi di mana-mana, dan mungkin loh ya, mereka nggak sadar, mungkin, tapi kayaknya mereka sadar kalau itu menyusahkan orang lain. Kita melihat orang-orang yang tidak bersalah dianiaya dan dipenjara demi sebuah kepentingan bagi orang tertentu, dan mungkin lebih banyak hal yang lebih mengerikan terjadi. Ketika kita melihat semuanya itu, yang menjadi pertanyaan bagi banyak di antara kita adalah di mana Allah? Apakah Allah itu diam saja melihat semua ini? Saya main thread, saudara, nggak tahu saudara main thread nggak? Di thread itu pertanyaan yang seperti ini banyak sekali. Dia bilang, saya jadi ateis, keluarga saya Kristen karena saya tidak melihat Allah bekerja. Mengapa Dia membiarkan banyak kejahatan terjadi? Yang main thread pasti tahu ya. Mereka buka-bukaan sekali di dalam threads itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan, kalau kita membaca Habakuk nih secara keseluruhan, dan kisah bangsa Israel secara keseluruhan, sebetulnya kita tahu bahwa Allah itu tidak tinggal diam. Dia bersama dengan umatnya. Nah tapi itu khotbah yang seri-seri setelahnya ya saudara. Nanti kalau saya uraikan di sini, yang depan nanti bingung mau khotbah apa. Jadi saya sampai di sini saja, bahwa Allah itu ada. Dia tidak tinggal diam. Yang menjadi pertanyaan bagi setiap kita, yang menjadi pelajaran bagi setiap kita adalah bagaimana caranya kita bisa melihat kehadiran Allah terkhusus di dalam kehidupan setiap kita. Saudara, kalau kita melihat kisah daripada umat Allah
maka kita akan menemukan sebuah kenyataan yang sekali lagi tidak menyenangkan. Kejahatan para pemimpin membuat semua umat itu jatuh di dalam dosa. Yoyakim tidak berusaha berbalik, memperbaiki kesalahannya, justru dia menikmati. Justru dia melegalkan hal-hal yang buruk itu terjadi di bangsa Israel. Nah, Habakuk itu melihat banyak orang yang benar ditindas oleh orang yang fasik. Habakuk melihat banyak orang benar justru hidup dengan tertekan karena ulah orang-orang yang jahat. Dan dia berdialog dengan Allah untuk menyuarakan hal ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang di dalam Alkitab pun juga mengatakan bahwa misalnya di dalam Mazmur pasal 34 ayat 20 di situ dikatakan kemalangan orang benar itu memang banyak. Kenapa? Ya kita sudah jatuh di dalam dosa. Kita sudah tinggal di dalam dunia yang penuh dosa dan ketika kita hidup di dalam kebenaran, iblis tentu saja tidak akan tinggal diam. Mazmur mengatakan kemalangan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ia melindungi segala tulangnya, tidak ada satupun yang patah. Itu kata firman Tuhan, sudah. Dan kalau kita boleh jujur mengakui memang kita percaya firman Tuhan ini, ya saya tahu Tuhan akan meloloskan saya dari segala kesulitan ini. Tetapi seringkali kita tergoda untuk berpikir, kenapa ya? Kok saya yang hidup benar malah lebih banyak tantangan dan rintangannya, sedangkan mereka yang hidup penuh dengan kejahatan, kok sepertinya hidupnya lebih sukses, hidupnya lebih nyaman, lebih bahagia daripada kita-kita yang hidup benar. Mungkin saudara tergoda untuk berpikir seperti itu. Dan memang pemikiran itu sudah ada dari zaman dulu. Raja Daud misalnya, pada masa dia memimpin dia menulis apa? Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi dari zaman dulu, orang yang jahat menghalalkan segala cara maksudnya bukan segala saya, menghalalkan segala cara demi mendapatkan hasil yang terbaik. Saya grogi sudah terus terang. Mendapatkan hasil bagi dirinya sendiri. Memang dari dulu orang jahat kelihatan lebih sukses. Raja Daud berkata seperti itu kepada umat, jangan marah. Kalau ada orang yang jahat, ada orang yang curang lebih sukses dari kamu, jangan marah. Karena apa? Karena mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuhan hijau. Jadi kebahagiaan mereka itu sementara saja sifatnya. Nanti juga ketangkep sama KPK ya kan. Nanti juga masuk dalam penjara karena memang mereka curang. Nah orang yang hidup dalam kebenaran, saudara, memang kita harus menghindari banyak hal. Ketika orang lain bisa menghalalkan segala cara, dapat proyek misalnya, harus kasih uang komitmen katanya, nyogok maksudnya. Kita nggak bisa seperti itu. Ya memang sana lebih cepat. Tapi ada faktor Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang jahat seakan-akan berbahagia dengan semua yang ia miliki. Namun demikian orang benar itu terus bersuka cita karena penyertaan Tuhan. Berarti kan orang yang benar terus bersuka cita bukan karena hasil yang ada di depan mata. Tapi karena penyertaan Tuhan. Itu yang khas dalam diri orang Kristen. Kita itu disertai oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, dikatakan apa? Anak ini adalah Immanuel, yang artinya Allah beserta dengan kita di dalam bayi Tuhan Yesus itu. Kemudian Yesus menyelesaikan pelayanannya di dunia ini. Ketika dia mau pergi naik ke surga, apa yang dikatakan Alkitab? Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Itu yang khas dalam diri orang Kristen. Ada penyertaan Tuhan. Kemarin hari Rabu di dalam temu murid, saudara, dalam kelompok ada kelompok saya itu jemaat yang berbisnis begitu. Nah di dalam diskusi beliau bertanya seperti ini, Pak gimana ya cara tahu bahwa kalau saya mengambil sebuah keputusan dalam bisnis itu dari Tuhan atau enggak? Saya bilang seperti ini, wah saya bingung juga terus terang jawabnya karena saya tidak berbisnis. Tapi kemudian ketika saya merenungkan pertanyaan itu, saya menjawab dengan demikian. Saya enggak berbisnis, tapi saya mengamati orang-orang yang berbisnis dan saya punya komunitas di luar gereja, komunitas futsal, komunitas
padel misalnya, komunitas apa lagi yang di luar gereja. Yang juga banyak orang yang melakukan usaha tetapi bukan orang yang Kristen. Saya bilang, saya nggak tahu tapi saya mengamati perbedaannya. Jadi kalau orang-orang yang di luar daripada Tuhan, ketika mereka berbisnis dan misalnya nih tagihannya nyangkut, wah itu kan momok sekali ya, tagihannya nyangkut selama berbulan-bulan gitu. Pasti dia raut mukanya itu sudah jelek, panik, marah-marah, itu yang terjadi dan menjadi sangat temperamental. Karena dia merasa bahwa, ini gimana ini bisnis saya, tagihannya nyangkut dan seterusnya. Itu dari sisi yang dunia. Tapi saya juga mengamati jemaat-jemaat yang berbisnis. Meskipun jemaat itu menceritakan kesusahannya dia, tapi saya ngelihat kok ada seperti damai di hati jemaat-jemaat yang kenal Tuhan. Dan saya menyimpulkan bahwa perbedaannya itu ada di damai sejahtera itu. Saudara, kita mengalami kesulitan yang sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi ada sebuah damai di dalam hati kita. Kita tahu itu yang ngasih Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri pun bilang dalam Yohanes pasal 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Itu Tuhan Yesus yang ngomong. Dan lanjutannya apa? Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Perhatikan di sini dikatakan apa? Damai sejahteraku. Tuhan tidak berkata, I will give you peace. Tetapi I will give you my peace. Itulah sebabnya orang dunia gak ngerti kita. Orang tanya, kamu itu bebannya berat kok kamu bisa cengar-cengir itu kenapa? Karena ini ada damai sejahtera yang Tuhan tinggalkan. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu artinya apa? Yang dirasakan Tuhan Yesus itu kita rasakan. Itu loh Yesus kita tuh kayak gitu. Luar biasa, saya sampai merinding kalau menceritakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang beserta kita itu adalah Tuhan Yesus yang seperti itu. Luar biasa, saudara. Berapa bulan yang lalu, ibu saya itu telepon saya dengan nada yang cukup panik, saudara. Saya berpikir kalau orang tua telepon dengan nada yang panik itu pasti ada sesuatu. Betul? Ya memang betul, memang ada sesuatu, saudara. Saya tanya, kenapa, Ma? Bilang gitu kan. Lalu ibu saya bercerita, dia itu enggak pintar teknologi, saudara. Tapi dunia sekarang itu menuntut untuk orang itu bisa bawa smartphone. Nah, mama saya kalau misalnya kemana, naik bajai, misalnya seperti itu. Atau naik taksi online, jadi dia butuh HP. Dan satu kali dia bercerita bahwa dia ditelepon dari salah satu orang dari bank Himbara tertentu, saya nggak mau nyebut namanya, perihal perbaikan mobile banking, saudara. Nah karena merasa itu dari pihak bank, mama menuruti langkah-langkah yang diinstruksikan. Nah saudara, alih-alih mendapatkan perhatian yang diharapkan, perbaikan yang diharapkan, dia justru menghadapi sebuah kenyataan pahit bahwa ternyata orang yang nelpon itu bukan dari bank, yaitu penipu yang menguras seluruh isi ATM-nya, saudara. Dengan pedih hati dia menelpon saya untuk bercerita. Nah sebagai seorang anak, melihat mama saya digituin saya juga marah. Dan mama saya juga marah. Tapi apa yang bisa saya perbuat, saudara? Gak bisa ya, sudah terlanjur ya. Nasi sudah menjadi bubur, saudara. Nah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kalau saja mama saya menyimpan kemarahan itu terus menerus, apa yang terjadi? Saya bilang sama mama, sudahlah, direlakan saja, kita belajar dari kesalahan ini, jangan sampai seperti itu lagi. Itu hal kecil yang saya alami. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara mengalami situasi yang mungkin saya nggak bisa bayangkan. Ada orang yang mencurangi saudara misalnya. Bukan orang jauh, mungkin saudaramu sendiri, mungkin rekan bisnis sendiri yang menusuk dari belakang, dan kita menjadi terluka. Kita berusaha jujur misalnya di dalam usaha kita, tapi kita terus dicurangi. Di dalam kondisi seperti itu, saudara, kalau kita memelihara kekecewaan, apa yang kira-kira akan terjadi? Kekecewaan dan kemarahan itu akan menghancurkan kita. Ya kan? Sana yang nipu kita, hidupnya ketawa-ketawa, makan malam di restoran yang enak dengan uang kita, misalnya seperti itu. Kita terus memendam kemarahan.
kita memendam pahit itu begitu lama dan kita terpuruk. Lantas apa yang perlu kita lakukan? Let's move on. Tutup bukunya, balik lagi dan move on. Tapi kali ini berbeda. Mari kita belajar untuk bersandar kepada Tuhan. Raja Daud memberikan solusi, dia berkata seperti ini. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Dia akan bertindak. Saudara, Raja Daud adalah orang yang juga pernah mengalami kekecewaan dalam hidupnya. Dia pernah dicurangi, dia jadi raja tapi justru dia dikejar-kejar mau dibunuh dan seterusnya. Dan dia belajar untuk mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Sebab itu kalau Raja Daud yang seorang raja yang punya begitu banyak power pada waktu itu saja belajar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa ini. Mari kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus tentunya. Karena Tuhan Yesus yang kita percayai bukan Tuhan yang hanya pintar ngomong saja. Tetapi dia adalah imam besar kita yang merasakan seluruh penderitaan kita. Itu kata Ibrani. Dialah imam besar yang turut merasakan penderitaan-penderitaan kita, kelemahan-kelemahan kita. Ketika dia menjadi manusia, dia sama seperti kita. Bedanya apa? Kata Ibrani, dia tidak berbuat dosa. Tetapi Tuhan Yesus tahu apa artinya dihianati, bahkan oleh orang yang terdekat dengan dirinya. Yesus tahu artinya ditusuk dari belakang. Yesus tahu rasanya ditinggalkan. Bahkan di dalam doanya sebelum dia mati di atas kayu salib, dia berkata, Tuhan kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dia begitu takutnya terpisah dengan Allah. Bukan penderitaan fisiknya sebetulnya Tuhan Yesus takut karena dia tahu pada waktu Tuhan memikul dosa manusia, selama berapa waktu Allah akan memalingkan dirinya dari Tuhan Yesus. Dia takut itu, takut ditinggal Allah. Dia tahu rasanya mengalami penderitaan batin dan fisik yang begitu berat. Tetapi Tuhan telah mengalahkan itu semua. Yesus telah bangkit dan menang atas semuanya itu. Kabar baiknya apa? Yesus yang bangkit dan menang itu ada bersama-sama dengan kita. Di tengah segala pergumulan hidup yang kita jalani. Kalau kita merasa pergumulan kita berat, kita cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan tahu semuanya. Kalau kita bercerita konsultasi kepada orang yang gak pernah ngalami apa yang kita alami, terus kita dikasih nasihat, ya kita terima nasihat itu. Tapi hati kecil kita seringkali berkata, kamu gak ngalami apa yang saya alami. Kamu gak tahu, kan gitu. Yesus ngalami semuanya, saudara. Yesus merasakan berbagai macam penderitaan itu dan dia ada bersama dengan saudara. Masalahnya kita memberi ruang enggak untuk Tuhan berkata-kata. Di dalam segala kesusahan, jangan-jangan kita terus mengandalkan kemampuan kita sendiri. Dan kita tidak memberi ruang Tuhan untuk berkata. Nah itulah yang terjadi dalam hidup saya selama belakangan ini. Waktu masuk usia 30-an ini, saya merasa seperti ada sesuatu yang switch di dalam hidup saya. Saya merasa ada perubahan yang mayor terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Pada satu malam ketika saya tidur bersama dengan anak dan istri, di satu kamar yang sama, mereka bertiga udah tidur, tinggal saya belum tidur, masih main TikTok. Lalu kemudian saya melihat anak-anak saya dan tiba-tiba terbersit keluar sebuah pertanyaan. Saudara. Pertanyaannya tuh begini, kepada siapa mereka bertiga ini bergantung? Saya mikir malam itu, oh iya pada siapa ya? Pada siapa ya? Dan saya jawab pertanyaan itu sendiri. Mereka bertiga ini bergantung sama saya. Pikiran itu membuat saya selama kurang lebih setelah kelahiran anak kedua ini, secara tidak langsung saya menganggap kehidupan itu adalah sebuah papan catur di mana saya harus memenangkan permainan kehidupan itu dengan strategi-strategi yang bagus. Saya mulai berpikir saya harus menjalankan bahtera rumah tangga ini dengan strategi-strategi yang bagus. Saya melihat misalnya di YouTube banyak orang berkata outlook ekonomi kita sampai 2030 ini tidak baik dan seterusnya. Jadi kita harus begini.
Saya mulai ngomong sama istri saya, kita harus begini, kita harus begini, kita harus begini, supaya nanti anak kita bisa sekolah, supaya nanti anak kita bisa kuliah, dan seterusnya. Itu yang saya lakukan bersama dengan istri. Nah, secara tidak sadar, saya sedang menggantungkan kehidupan saya dan keluarga saya di dalam pengertian saya sendiri, bukan kepada Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Saya jadi capek sendiri, saya cerita sama istri, saya ini kok kering ya? Saya baca Alkitab, saya bilang gitu. Saya berdoa, saya bukan orang yang malas untuk itu. Tapi kok rasanya kok kering. Saya cerita itu minggu lalu, sudah. Ketika saya sedang mempersiapkan khotbah bertema, ketika Allah serasa diam. Istri saya ngomong, lah khotbahmu judulnya apa? Ketika Allah serasa diam. Lah benar, kamu baru ditegur Tuhan akan hal itu. Kamu mengandalkan pemikiran-pemikiranmu sendiri, bikin proposal sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan, ini proposal saya, tolong ACC. Di sana Tuhan berkata, saya enggak mau itu. Saya mau kamu ikuti langkah saya. Misalnya Tuhan seperti itu kan. Lalu dalam diskusi itu istri saya mengeluarkan sebuah kalimat yang menyentak saya. Dikeluarkan sekitar hari Sabtu minggu lalu. Dia berkata, kamu tuh sekarang terlalu logik. Semuanya mau pikir pakai logika. Di satu sisi enggak ada yang salah sih ketika kita memikirkan strategi-strategi pakai logika. Tetapi lanjutan daripada kalimat istri saya itu menyentak saya di mana dia berkata, kamu tuh harus kembali menyadari bahwa kita sampai hari ini itu karena Tuhan. Saya terdiam sejenak mendengar perkataan istri saya, dia bisa ngomong kayak gitu. Kemudian rasa malu yang keluar dari hati saya. Kenapa? Yang hamba Tuhan itu saya, bukan istri saya. Harusnya saya ngomong sama istri saya kayak gitu, bukan dia yang ngomong ke saya. Tapi itulah baiknya pemuritan keluarga itu seperti itu ya. Ketika kita memuridkan keluarga kita bertumbuh, bisa saling mengingatkan. Makanya ikut DJ saudara ya. Itu sampai mana tadi lali. Saya malu di hadapan istri saya. Karena harusnya saya ngomong kayak gitu. Tapi saya kemudian berdoa di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan sorry ya, selama ini saya mengandalkan kemampuan saya sendiri. Saya bikin proposal, saya kasih proposal itu ke Tuhan, dan ketika Tuhan punya rencana lain, saya berpikir, wah Tuhan diam nih sama proposal saya. Bukan seperti itu anakku, kira-kira Tuhan akan berkata seperti itu ya. Kamu ikuti jalanku, percaya sama aku. Dan di dalam doa saya bilang, Tuhan semua ini milik Tuhan. Hidup saya milik Tuhan, istri saya milik Tuhan, anak-anak saya milik Tuhan. Peran saya sebagai rohaniwan juga milik Tuhan. Semuanya adalah milik Tuhan. Saya serahkan kepada Tuhan. Pemikiran itu membuat saya jauh lebih tenang di dalam menjalani kehidupan. Karena saya tahu ada Tuhan yang tidak diam, yang bersama dengan kita. Nah PR kita adalah apa? Mengikuti apa yang jadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah di dalam obrolan setelahnya saya bilang sama istri saya, Ma saya sudah bertobat. Lalu istri saya bilang, ya saya ngelihat beberapa waktu ini kamu berubah dan kamu bertobat. Saudara bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah secara tidak sadar saudara sedang terlalu mengandalkan kemampuan saudara sendiri? Saudara mungkin bilang, ya di masa lalu kalau kondisinya seperti ini jawabannya adalah ini. Biasanya itu bekerja. Di dalam bisnis saudara mengandalkan kemampuan saudara sendiri. Di dalam pekerjaan saudara mengandalkan kekuatan saudara sendiri. Di dalam kehidupan rumah tangga saudara mengandalkan kekuatan sendiri. Seringkali yang terjadi apa? Ketika kita mengandalkan kemampuan kita sendiri dalam dua hal. Seperti saya, kita ngerasa Tuhan diam. Kita suguhi Tuhan proposal padahal Tuhan maunya enggak itu dalam kehidupan kita. Yang kedua apa? Kita capek sendiri saudara. Kenapa kita capek? Banyak hal di dalam kehidupan kita ini yang kita nggak bisa pegang, betul? Pelajaran di khotbah minggu lalu. Nah kalau saudara merasa Allah itu sedang diam saja, padahal sebetulnya tidak. Mari kita coba dua hal ini, saudara. Yang pertama, saudara, mari kita belajar untuk mengingat kembali kebaikannya. Saudara dan saya, semua kita yang ada di tempat ini, ada hari ini karena kebaikan Tuhan di masa lalu, betul? Setuju ya? Kita hari ini ada di sini karena kebaikan Tuhan di masa lalu.
Yesus mati dan bangkit dan menangkap hati saudara sehingga saudara jadi orang Kristen. Itu adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Tetapi di dalam keseharian Tuhan juga tolong, bukan? Bukankah firman Tuhan dalam Roma mengatakan anaknya saja, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Menjadi penebusan bagi setiap kita. Masa dia enggak memelihara kita? Firman Tuhan berkata, jika Allah itu ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi mari kita ingat kebaikannya. Kita ingat kasihnya, saudara, dalam kehidupan kita. Ketika sudah berdoa, coba belajar untuk berdoa bukan style minta. Kan kita sering kali berdoa, Tuhan tolong berkati ini, berkati keluarga saya. Which is itu betul banget ya, saudara. Ketika kita berdoa, Tuhan adalah Bapa kita dan kita minta. Tapi coba kasih waktu untuk saudara mengingat kebaikannya. Dan saudara bilang, Tuhan, saya mau ingat-ingat deh kebaikan Tuhan di masa lalu itu apa. Saya membiasakan diri melakukan itu, saudara. Jadi seperti ada kisah romantis yang diulang antara saya dan Allah. Di khotbah yang terakhir saya bilang, buka buku album kita bersama Tuhan. Ingat kasih Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita lagi susah di masa lalu, Tuhan Yesus datang melalui firman-Nya, melalui pribadinya menolong kita. Tuhan gak tinggal saudara, ingat kembali kisahnya. Lalu yang kedua saudara, kita belajar menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi saya katakan Tuhan Yesus Kristus itu tidak omong doang. Dia mengalami semua yang kita alami bahkan jauh lebih buruk daripada apa yang kita alami. Dan dia menang atas semuanya itu. Dan Tuhan yang menang itu ada bersama dengan saudara. Dan Tuhan yang sudah menang itu sekali lagi ada bersama dengan saudara dan bersama dengan saya. Dan dia undang saudara. Matius 11 ayat 28 berkata apa? Kemarilah engkau yang letih dan lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Belajarlah daripadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang karena bebanku ringan. Tuhan mengundang saudara untuk datang kepada saudara. Tuhan mengundang saudara untuk datang kepadanya. Tuhan mengundang saudara untuk hidup berdampingan dengan the one and only Jesus Christ yang mengasihi saudara. Jangan andalkan kemampuan kita sendiri. Terlalu banyak hal di dalam hidup ini yang kita tuh gak bisa pegang. Di khotbah yang lalu sudah dijelaskan, Yakub berusaha menyeting semuanya, dia berusaha memegang semuanya, supaya Esau kakaknya itu tidak marah. Tapi pada akhirnya Yakub juga menyadari bahwa terlalu banyak hal di dunia ini yang kita gak bisa pegang. Tetapi ada satu yang bisa kita lakukan, berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan boleh menolong saudara untuk merenungkan firman Tuhan ini dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman yang Tuhan boleh sampaikan kepada setiap kami. Di dalam sejarah umat manusia, terkhusus dalam sejarah umat Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada, selalu memberikan pendampingan, memberikan penyertaan itu bagi setiap kami. Hamba berdoa secara khusus jemaat yang ada di tempat ini ya Tuhan, biarlah kami semua boleh senantiasa di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, menjalani kondisi yang tidak mudah selama beberapa tahun ke depan ini. Kami berdoa supaya Tuhan boleh memegang tangan setiap kami. Terima kasih Bapak untuk hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.